Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadila Maulana Sidi dengan NIM 1912-2003P, berasal dari Prodi Teknik Komputer Universitas Bina Dharma. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas akhir ataupun jurnal saya yang berjudulkan Analisis Kinerja Teknologi Access Point, Multi SSID, dan Single SSID pada Universitas Bina Dharma. Kenapa saya mengambil judul ini? Dikarenakan perkembangan teknologi di dunia semakin canggih, termasuk perkembangan teknologi nirkabel dan internet modem. Saat ini banyak menggunakan akses internet yang lebih mudah dan nyaman. Oleh karena itu, kebutuhan jaringan nirkabel yang dikonfigurasi dengan pengidentifikasi konfigurasi multilayanan atau yang biasa kita sebut SSID, menggunakan jaringan area lokal dan akses point. Menurut Pasait pada tahun 2018, jika akses point hanya memiliki satu SSID dan usernya banyak, titik akses poinnya jaringan secara bertahap akan menjadi jenuh dan tidak stabil ke bawah. Hal ini terjadi karena pengelolaan akses point tidak terpusat karena metode yang digunakan sangatlah manual dan administrator perangkat harus mengkonfigurasi setiap perangkat akses point. Permasalahannya adalah SSID hanya satu router itu bisa mempunyai banyak SSID atau yang disebut dengan multi SSID. Metode penelitian yang saya pakai adalah metode penelitian tindakan atau biasa kita kenal dengan action research. Metode penelitian ini adalah metode penelitian digunakan untuk menguji, mengembangkan, dan menemukan dan menciptakan tindakan baru sehingga tindakan tersebut kalau diterapkan dalam pekerjaan, maka proses pelaksanaan pekerjaan akan lebih mudah, lebih cepat, dan hasilnya lebih banyak dan berkualitas. Hasil dari penelitian saya ini adalah saat ini penulis ingin mengidentifikasi interferensi pada jaringan wireless dengan menggunakan access point sebagai media dalam wireless dan menentukan parameter atau kinerja yang digunakan untuk menentukan Q quality of service, meliputi pengujian bandwidth, jitter, sinyal, dan noise. Data analisis nomor pertama, Wi-Fi lobby dengan SSID dosen karyawan Wi-Fi UBD. Bandwidth-nya 21,5 bits per second. Secara standar dari TIPON, ini termasuk baik. Throughput-nya 412 kilobit per second. Menurut standar dari TIPON, ini poor atau buruk. Jitter 0 m per second. Ini bagus menurut standar dari TIPON. Packet loss 0,94. Ini sangat perfect menurut standar dari TIPON. Standar yang saya pakai adalah standar dari TIPON yang telah diakui dunia. Dari analisis ini bisa kita dapatkan bahwa fitur multi SSID cukup baik di jitter, packet loss, dan bandwidth. Untuk throughput-nya kurang baik dikarenakan ada beberapa faktor yang membuat throughput-nya ini menjadi buruk. Sama halnya dengan Wi-Fi lokasi kedua, yaitu Wi-Fi purpose, dengan SSD-nya sama, hampir sama hasilnya. Dan juga dari analisis ini, Wi-Fi di purpose itu termasuk cukup baik dikarenakan paket loss-nya itu 0,9%, terus juga jitternya 0, dan bandwidth-nya juga di atas 50, yaitu 67,9 megabits per second.
Sedangkan yang menggunakan single SSID bandwidth-nya itu turun di 5,02 megabit per second. Ini kurang bagus ya. Terus throughput-nya bad karena itu di angka 121,69 kilobit. Dan jitter dan paket loss-nya ini termasuk baik karena dua-duanya itu di angka 0 dan 0,94%. Dan setiap lokasi saya menggunakan jarak sekitar 25 meter sampai 20 meter dari titik akses point. Ruang yayasan pun sama. Ruang yayasan yang buruk adalah throughput-nya di angka 121,69 kilobit per second. Itu termasuk bad atau buruk ya. Bandwidth 181 mega per second itu baik, sangat baik. Sedangkan jitter paket loss itu baik, ada di angka 0 dan 0,94%. Kita masuk ke pembahasan. Bandwidth, ketika saya mengukur bandwidth, saya menggunakan beberapa aplikasi bantuan dari kayak Wireless Moon, NMIP, terus Wireshark, dan beberapa aplikasi lainnya. Nah, pada proses ini pengukuran bandwidth pada titik WLAN yang dilakukan berdasarkan hasil pengukuran terhadap perangkat jaringan WLAN di kampus utama Universitas Bina Dharma menggunakan tools ePerf. Didapatlah nilai bandwidth dalam megabits per second atau Mbps sebagai berikut. Dari hasil pengukuran nilai bandwidth terhadap jaringan WLAN diperoleh nilai bandwidth rata-rata seperti tabel berikut. Lokasi pengujian ada 4, yaitu di lobi utama, perpustakaan, ruang SDM, dan ruang yayasan. Jarak AP di lobi utama itu 20 meter, perpustakaan 10 meter, ruang SDM 20 meter, dan ruang yayasan 10 meter. Intervalnya cukup beda-beda tipis, terus juga transfer datanya juga beda-beda tipis. Hasil bandwidth yang didapatkan dari pengumpulan data ini adalah di lobi utama 21,5 mega per second, perpustakaan 67,9 mega per second, ruang SDM 5,22 mega per second, dan ruang yayasan 1,81 mega per second. Nah, kedua ini adalah pengukuran jitter. Pada titik jitter ini kita ngambil per ruangan juga di kampus utama Universitas Bina Dharma. Ini dilakukan pengukuran juga menggunakan tools IRF juga didapatkan yaitu sebagai hasil berikut. Hasilnya juga beda-beda tipis ya dengan jarak AP yang saya dapatkan seperti tadi, ada yang 20, ada yang 10. Transfer datanya juga beda-beda tipis. Lobi utama 11 megabit, perpustakaan juga 11 megabit, ruang SDM 5 megabit, ruang yayasan 5 megabit. Terus jitter yang dipakai, yang kita dapatkan yaitu lobi utama 0,700. Artinya kita bisa dapat kesimpulan yaitu jitternya itu 0 atau mega per second. Perpustakaan juga 0,3500 mega per second. Ruang SDM 2 mega per second. Ruang yayasan 0 mega per second. Nah, disinilah data yang saya dapatkan dengan jarak pengukuran 20 meter dan 10 meter. Ini adalah data yang saya dapatkan dari aplikasi Wireshark. Kesimpulannya adalah jaringan wireless yang telah dibagi atau dibangun untuk
melihat interface dari access point dengan menggunakan software WireShark, Wireless, Moon, NMIP, dan IRF yang telah dianalisa dan dilakukan pengujian dengan beberapa percobaan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Bandwidth pada pengukuran interconnecting dengan menggunakan tools bandwidth test, yaitu speed test, hasil yang terbesar adalah 3,54 Mbps per second pada access point multi SSID. Sedangkan dengan single SSID dengan SSID Wi-Fi dosen kampus UBD. Sedangkan di yang single SSID bandwidth yang kita dapatkan adalah 24,15 Mbps atau mega detik per second. Throughputnya pada pengukuran throughput access point multi SSID menggunakan tools WireShark hanya dari penghitungan adalah 50.422 dalam bit. Dalam bit per second akan dikonversikan ke bit. Jadi setelah dikonversikan ke bit menjadi 412 bit per second. Jadi throughput yang kita dapatkan dari multi SSID dan single SSID ini adalah 412 bit per second. Ini termasuk port atau ya bisa dikatakan ini jelek. Jitter, pengukuran jitter dalam pengujian yang dilakukan dengan mengirimkan paket ICMP dari komputer klien di jaringan wireless access point menuju ke komputer klien jaringan virtual access pada dengan beban paket terkecil 1000 bit. Paket loss pada perangkat paket loss dengan menggunakan tools Wireless Moon, hasilnya dari perhitungan adalah 0,94% dan cukup bagus, sedangkan pengujian single mendapatkan 0,98%. Kekuatan sinyal pada access point adalah yang multi SSID kekuatan sinyalnya tertinggi di angka 67 dBm dalam standar yang ada di throughput adalah good. Dan pengujian pada single SSID terkuat sinyalnya terdapat 67 dBm dan dalam standar yang ada adalah good 75 to 58 dBm, 40% atau 74%. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan secara umum, sinyal dihasilkan pada setiap percobaan termasuk bagus. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dari presentasi saya, mohon maaf. Dan bila ada komentar, silakan hubungi email saya untuk memperbaiki jurnal saya ini. Terima kasih.